Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript. Dan di video kali ini kita mau ngebahas ini, events and event listener. Nah, ini masih berkaitan dengan DOM juga ya teman-teman. Jadi aku langsung liatin aja di contoh kita yang kemarin ini. Nah, ini yang udah pernah kita coba kan, klik tambah. Nah, ini namanya event teman-teman. Kalau kita lihat di ininya, di Visual Studio Code-nya ada nih button on click tambah jadwal. Ketika diklik dia bakal nambah. Nah, on click inilah yang namanya event teman-teman. Jadi sesuai judulnya kita akan belajar tentang atribut event itu. Setelah itu kita akan membahas tentang event listener. Jadi nggak usah buru-buru apa itu event listener karena kita selama ini udah pernah pakai event. Sabar-sabar, nggak usah buru-buru, kita bakal bahas satu persatu. Oke, kita mulai ya pembahasan tentang event. Jadi sebenarnya kita udah sering banget pakai event namanya teman-teman. Ini salah satu event atau bisa dibilang atribut event on click yang artinya event akan berjalan ketika button ini diklik. Sebenarnya ada banyak banget event teman-teman. Di sini bisa dilihat nih. Nah, HTML DOM event object ini teman-teman boleh pause terus ketik di browser teman-teman URL-nya ini untuk melihat apa aja event yang ada. Oke, ini banyak banget dan pastinya aku nggak bakal ngebahas satu persatu. Aku cuman mau ngebahas gimana cara pakai event itu aja ya. Oke, kita bakal ngambil contoh di klik yang ini. Jadi aku hapus dulu ini semua. Aku sisain struktur HTML5 biasa aja. Oke, aku mau bikin button di sini, klik saya. Ini langkah pertama. Jadi kita mau belajar gimana membuat event ya. Sebenarnya cara yang paling simpelnya sih kita bisa langsung naruh di sini nih. Di elemen tag button misalnya, terus kasih deh eventnya apa. Aku nyontohin on click. Ingat kalau event kan ini klik nih, jadi kalau kita mau bikin event kita harus kasih on di depannya, on click. Nah, ngapain ketika on click? Biasanya kan kita bikin kayak gini kan, run function, terus bikin di bawahnya script function run function. Nah, di sini kita melakukan sesuatu kan. Sebenarnya ini nggak mesti kayak begini. Kalau misalnya teman-teman, aku hapus dulu. Kalau misalnya teman-teman on click-nya cuman sedikit aja, nggak perlu berbaris-baris, teman-teman bisa langsung melakukan di sini. Contohnya yang sedikit itu apa? Aku melakukan alert. Aku harus pakai string. Kamu melakukan klik button ketika di save. Kita lihat hasilnya. Tuh, kamu melakukan klik button. Jadi sebenarnya untuk event itu hasilnya nggak perlu pakai function. Kalau pendek bisa langsung aja di sini. Atau cara biasa yang kita pakai kayak begini kan, run function. Bikin script, tag script function run function alert. Kamu mengklik button save dan refresh klik. Tuh sama aja. Kalau pendek teman-teman bisa ngetik langsung di sini hasil dari eventnya apa. Kalau misalnya panjang beberapa baris bisa di sini. Contohnya beberapa baris misalnya 2 alert. Sebenarnya coba aja ya, kamu mengklik button lagi, save dan refresh. Nggak usah refresh nih. Yang pertama kamu mengklik button, kamu mengklik button lagi. Nah, kita bisa kalau misalnya panjang, ini contohnya aja ya. Sebenarnya kayaknya sih bisa 2 kali juga di sini. Teman-teman coba-coba aja, bisa nggak alert, titik koma alert lagi. Nah, jadi balik lagi ke intinya, kalau misalnya teman-teman run function, event, terus eventnya ini melakukan sesuatu yang panjang, sebaiknya bikin function di sini. Oke, terus apalagi ya, kita contohin deh yang lain biar nggak cuman klik doang. Kita ada juga apa ya, ini dia
on mouse over, yang artinya ketika mouse kita menghover sesuatu. Aku contohin, aku hapus aja semua, terus aku bikin div, sorry nggak usah gini biar cepat, aku pakai titik kotak, terus CSS aku bikin style inline aja ya, sorry bukan inline tapi nggak yang pakai import gitu. Kelas kotak aku bikin stylenya width 200px, height 200px, terus background colornya blue. Nah, kita bisa juga teman-teman kayak begini. Contoh lainnya ya, contoh lain tadi kan kita nyontohin on click, kita bisa juga on mouse over. Sebutin aja deh this apa lagi, sebentar aku lupa, di style kalau nggak salah, style background color sama dengan green, save, dan kita lihat ketika aku hover berubah jadi warna hijau deh kotaknya tuh. Oke, teman-teman boleh coba-coba sendiri beberapa event yang ada di sini ya. Aku nggak mau bahas semua, bakal panjang banget kalau semua satu-satu kita bahas. Nah, pembahasan tentang event tadi udah selesai. Sekarang kita mau masuk pembahasan tentang event listener. Jadi apa itu event listener? Sesuai artinya, listener berasal dari kata listen, tulisannya kayak begini ya. Listener berasal dari kata listen yang artinya mendengar. Jadi sebenarnya kita bisa ngasih tahu, atau ini JavaScript ini bisa mendengar event yang terjadi. Jadi aku contohin aja, aku hapus lagi semua. Aku bikin yang simple aja, button klik saya. Nah, kalau event kan bisa pakai on click gitu kan, alert kamu mengklik, save dan refresh. Tuh, event kan kayak begini strukturnya. Jadi kalau kita bisa pakai cara lain. Kalau ini cara event, kita bisa pakai cara yang namanya event listener. Gimana caranya? Jadi supaya mudah, aku kasih button ini, kasih ID my button begini. Nah, caranya gimana? Aku bikin text script dulu. Sintaksnya kayak begini teman-teman. Kita pertama harus ngakses elemen dulu. Kayak biasa caranya dokumen get element by ID. Karena aku udah bikin ID-nya my button, tinggal copy paste aja. Seterusnya kita bisa kasih add event listener. Nah, terus kita kasih tahu deh apa yang mau kita dengar, apa yang mau JavaScript ini dengar dari event itu. Aku mau nyontohin yang klik ya. Ketika diklik dia akan melakukan sesuatu, dia merespon button ini diklik. Nih, my button ini diklik. Jadi caranya kita harus kasih tahu, oi dengerin dong ketika my button itu diklik. Nah, kita tinggal ketik deh, klik. Terus ingat harus pakai petik karena dia berupa string. Teman-teman yang belum tahu apa itu string, sabar, kita bakal bahas di video-video selanjutnya. Terus struktur lainnya apa? Koma, function. Nah, ngapain functionnya? Dia akan melakukan apa? Aku bakal bikin yang paling simple, alert kamu mengklik. Ketika di save dan diklik, tuh kamu mengklik. Jadi mungkin teman-teman bisa ngelihat ini cara panjang dari event listener itu. Intinya event listener itu mendengarkan sesuatu yang dilakukan dari apa yang dituju, elemen apa yang dituju, begitu. Sebenarnya kita nggak mutlak kayak begini nih sintaksnya. Aku hapus aja dulu, balik sampai event listener kayak gini. Terus kita kasih tahu dia akan mendengarkan ketika elemen button diklik, lalu kita bisa sebut functionnya ngapain, my function misalnya. Terus kita bikin deh di sini kayak biasa, function my function ngapain, alert, ini lagi save dan refresh. Nah, ketika diklik
Tuh, ini lagi. Jadi nggak mutlak harus nyebutin ngapainnya itu di sini, bisa kita pakai panggil functionnya aja ngapain. Begitulah intinya dari pemakaian event listener. Jadi sebenarnya apakah bisa cuman klik doang? Enggak, teman-teman. Sama kayak event, dia ada banyak, bisa ini semua bisa dia. Nggak percaya? Ayo kita buktikan. Jadi aku ganti klik ini menjadi hover on, bukan on, nggak pakai on, karena perbedaannya ya, kalau event harus pakai on, yang artinya ketika. Kalau misalnya pakai listener nggak usah pakai on lagi, langsung aja mouse over. Ngapain? Sama aja, save dan refresh. Bedanya aku akan mengklik, tapi aku hover aja. Tuh. Oke. Jadi begitulah penggunaan dari event listener, teman-teman. Event listener juga bisa 2 kali nih. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan 2 kali melakukan sesuatu di event listener, bisa tinggal duplikat aja, mouse over, my function 2 misalnya. Ya udah, my function 2 ini ngapain? My function 2 alert lagi deh, alert ini yang kedua, save, kita lihat ini lagi, ini yang kedua, dah begitu. Jadi begitulah pemakaian dari event listener. Bisa dibilang sama kayak event, tapi sintaksnya beda. Kalau event bisa langsung di di elemennya, sedangkan event listener harus kita akses dulu elemennya, baru deh kasih sintaks at event listener, apa yang dilakukan, terus ngapain dia. Jadi begitu ya, jelas ya teman-teman. Jadi bukan cuma ada event doang yang bisa ditaruh di elemen, kita juga punya, JavaScript juga punya yang namanya event listener. Oke, itu aja teman-teman, aku ngejelasin perbedaan antara event dan event listener. Pakailah sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oke, nggak perlu dipaksa harus pakai event listener begitu. Oke, makasih teman-teman udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.